Bintang harapanku tercipta padamu, wahai para pelita. Cahaya suci di Nusantara, gegap gempita putra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saya Hazwan Asri Lubis dari Sistem Politik Indonesia, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Sekarang sedang berada di depan kantor DPW PKB Sumut. Jadi kami di sini bersama teman-teman akan mewawancarai salah satu kader sekaligus anggota terpilih DPRD Sumut tahun 2024 sampai 2029. Nah, gimana kira-kira kelanjutannya? Saksikan terus ya dari awal hingga akhir. Halo teman-teman, seperti yang kita tahu, saat ini kita sedang dalam masa pemilihan kepala daerah 2024. Seperti yang kita tahu, setiap partai akan mengusung calon kepala daerahnya masing-masing. Seperti apa kelanjutannya? Ayo kita lihat sesi wawancara berikut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Rafli Araub. Nama saya Rania Nisa Lubis. Saya Najwa Zahara. Halo, saya Putri Syahrani Lubis. Halo, saya Hazwan Asri Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kita sudah berada di kantor Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa kita sebut dengan Partai PKB. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Muniruddin Ritonga SHI, selaku Sekretaris Lembaga Saksi Pemilu DPW PKB Sumut atau anggota DPRD Provinsi yang terpilih di periode 2024-2029, Pak. Halo Bapak, selamat pagi Bapak. Pagi. Nah Pak, kita di sini izin sebelumnya Bapak ingin bertanya seputar pilkada yang akan mendatang gitu Pak. Boleh Bapak? Boleh. Oke, terima kasih banyak Bapak. Untuk Bapak ini kira-kira persiapan partai ini Pak menuju pilkada 2024 itu bagaimana Pak? Iya, terima kasih mahasiswa. PKB sebagai salah satu peserta pemilu 2024 sudah menyelesaikan tugasnya sebagai peserta pemilu. Alhamdulillah PKB naik suaranya 100% dari untuk provinsi dari awalnya 2 menjadi 4, DPR RI awalnya 1 menjadi 2. Nah, tentunya setelah pemilu itu akan disambung atau dirangkai lagi dengan bagaimana persiapan PKB sebagai peserta pemilu itu ikut juga mencalonkan calon kepala daerah. Nah, beberapa waktu lalu di tanggal 20 April kalau nggak salah, DPP PKB menginstruksikan kepada kita jajaran DPW dan DPC untuk membentuk namanya Despilkada. Despilkada ini adalah tugasnya untuk melakukan penjaringan pendaftaran calon kepala daerah se-Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten kota. Nah, alhamdulillah ini sekarang lagi berjalan. Alhamdulillah sudah mendaftar khusus untuk di Sumatera Utara dan Kota Medan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Untuk calon gubernur ada yang beberapa yang sudah mendaftar, khusus untuk calon wakil gubernur juga, khusus untuk wali kota Medan juga sudah. Nah, tentunya PKB sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada proses politik ikut dia mencalonkan. Tapi memang ananda sekalian, karena PKB hanya di Medan itu hanya 2 kursi, tentunya kita ikut mengusung partai pengusung, belum dia menjadi partai pengusung utama karena hanya 2 kursi. Terkait dengan kesiapan, alhamdulillah PKB sudah siap. Sekarang prosesnya kita lagi melakukan penjaringan dari yang mendaftar itu, kira-kira yang berpotensi menang itu siapa, itu yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi kira-kira lagi melakukan pemetaan sambil
kita juga menunggu informasi dari calon yang mendaftar ini pasangan fixnya siapa. Karena kalau PKB tidak bisa dia hanya PKB mencalonkan, dia harus sifatnya mendukung. Karena sifatnya mendukung maka berpengaruh dengan partai koalisi kemana saja, sehingga juga sambil kita menunggu pemetaan, kita juga menunggu koalisinya kemana-kemana. Misalkan PKB ke Gerindra atau PKB ke Golkar atau Demokrat dan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti alhamdulillahnya sudah persiapannya sudah cukup matang ya Pak? Alhamdulillah sudah. Kita pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak lebih baik mana antara calon muda dan calon berpengalaman atau yang tua dalam melaksanakan pemerintahan yang akan datang? Nah, terima kasih. Kalau menurut kita sih yang mana pun baik selama dia ingin ikut mencalonkan diri sebagai calon, baik dia wali kota ataupun wakil wali kota. Tapi sebenarnya yang muda yang berpengalaman. Tentunya kenapa yang muda yang berpengalaman, harapan kita dia lebih energik. Itu yang kedua. Mayoritas sekarang kan di samping dia kaum milenial kan jumlahnya cukup besar, sehingga dia bisa mengakomodir kepentingan kaum muda ketika dia memimpin. Dengan begitu kita berharap sekiranya ke depan harapan kita bersama pemimpin wali kota Medan itu nanti menjadi tokoh milenial atau tokoh muda. Di samping dia energik, dia beradaptasi, berpihak kepada kepentingan kaum milenial ataupun kaum muda. Mungkin itu. Saya akan menanyakan tentang bagaimana nanti target partai PKB ini di Pilkada tahun 2024. Kan sebagaimana kita lihat dalam pemilu kemarin, Pilpres itu PKB termasuk salah satu partai yang mendapatkan suara yang tinggi, yaitu sebanyak 10,6% atau sebesar 16.115.000 suara. Dan pada Pilpres 2019 juga begitu, di angka 9,6%, yaitu sebanyak 13.570.000 suara. Nah, target untuk Pilkada pada tahun ini tuh gimana Pak? Tentunya kalau target PKB dalam Pilkada tahun 2024 pasnya di bulan November yang akan datang, itu targetnya ingin menang. Kan begitu, pastinya ingin menang. Tapi kan menuju kemenangan itu kan butuh proses, butuh rangkaian, butuh cara dan strategi yang baik. Tentu PKB sebagai pemenang nomor 4 nasional memiliki target khususnya di Sumatera Utara, terlebih-lebih spesifiknya di Kota Medan. Kenapa? Karena PKB ingin mengejawantahkan apa yang menjadi mabda siasih PKB di pemerintahan eksekutif. Nah, harapan kita sebenarnya ya partai PKB yang diusung dalam Cakada ini, calon kepala daerah ini, baik di kabupaten kota maupun di gubernur, ya dengan harapan dan izin Allah itu kiranya menang. Kenapa? Kalau dia calon kepala daerah yang kita dukung itu menang, alhamdulillah nantinya apa yang menjadi perjuangan partai itu bisa disampaikan secara langsung kepada kepala daerah yang berhasil menang. Dan nantinya harapan kita apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Partai Kebangkitan Bangsa di dalam prosesnya itu bisa diterjemahkan melalui kepala daerah yang terpilih yang diusung PKB pada calon pemilihan kepala daerah di tahun 2024 di November yang akan datang. Oke, jadi otomatis kalau misalnya salah satu calon yang didukung PKB istilahnya menang, pasti aspirasi itu dari rakyat itu akan lebih mudah tersampaikan ya Pak. Iya. Oke,
Terima kasih ya Pak. Oke, baik Pak. Mau nanya nih, bagaimana PKB berencana memperkuat partisipasi politik kaum muda di Indonesia? Bagaimana untuk menarik perhatian kaum muda lah untuk memilih PKB gitunya? Oke, silakan Pak. Di Medan atau di Sumatera Utara atau Medan aja? Boleh keduanya juga nggak apa-apa, boleh di Medan dan Sumatera Utara nggak apa-apa. Nah tentunya kan kalau bagi perspektif politik kaum muda dan atau yang sering kita sapa dengan kaum milenial ini kan menjadi sasaran yang paling strategis bagi partai politik untuk membinanya. Nah, PKB di dalam struktur kelembagaannya memiliki ada namanya Garda Bangsa sebagai badan otonom partai yang melalui lembaga badan otonom partai PKB ini diharapkan mampu menjaring kaum muda untuk bagaimana menjadi bagian dari gerakan politik yang akan dibangun di bawah. Perlu kita sadari bersama bahwa gerakan pemuda ini atau kalau yang lebih sering dibilang agen of change, agen perubahan ini bagian yang harus kita berdayakan untuk membangun sebuah kekuatan partai politik sehingga melalui pemikiran-pemikiran segar kaula muda, pemikiran-pemikiran yang kritis, pemikiran-pemikiran yang idealis mampu memberikan kontribusi pemikiran khususnya kepada partai politik. Nah, bagi kita selalu melakukan kaderisasi. Kaderisasi dalam artian melakukan penjaringan kaum milenial atau kaum muda untuk ikut bergabung di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, yang sudah kita lakukan dalam pembinaan kaum pemuda itu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih itu bagaimana menyampaikan kepada kaum muda itu bahwasanya pemilik ataupun pemangku estafet kepemimpinan bangsa ini ke depan adalah pemuda. Maka pemuda harus aktif sekaligus berperan, sekaligus berkontribusi bagaimana dia bisa mengisi pembangunan dengan baik sehingga apa yang dilakukan oleh kaum muda ini ke depan bisa menjadi penentu arah dan kebijakan bangsa kita ke depan. Nah, penjaringan yang selalu kita lakukan itu adalah dengan berbagai upaya kegiatan, baik kegiatan kaderisasi, baik kegiatan seminar yang berpihak dan berkepentingan terhadap kaula muda sehingga melalui kegiatan-kegiatan tersebut mampu membuka cakrawala adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, sehingga dengan terbukanya cakrawala kaum muda ini dia mengetahui posisinya apa untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, dan pemuda hari ini adalah pewaris bangsa ke depan. Itu dulu yang harus kita pahamkan kepada mereka sehingga kaum muda ini tahu dia posisinya dan apa yang harus dilakukannya sehingga pemudi ke depan bisa melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan dirinya dan kemajuan bangsanya, kira-kira begitu. Oke, berarti ini suara anak muda ini sangat berpengaruh lah dalam ini pemilihan ini ya, berarti ya Pak? Sangat berpengaruh dan sangat menentukan. Makanya saya sampaikan tadi penentu arah pembangunan maju mundurnya bangsa kita ini ke depan tergantung pemuda dan pemudinya sekarang. Kalau Indonesia ini mau maju, ya kita lihat aja pemudanya sekarang. Tapi kalau ingin mundur, kita lihat aja apa yang dilakukan oleh klan-klan ini. Apakah nongkrong aja, pacaran aja, jalan-jalan, atau dia main skater atau ini tergantung klan. Kalau kita sudah pasiennya sudah selesai, tinggal kalian
bagaimana mendesain bangsa ini. Sebelum mendesain bangsa ini jangan lupa mendesain diri sendiri dulu. Kenapa? Karena kesuksesan itu bisa dipersiapkan dari sekarang. Maka jangan lupa membuat skenario dalam hidup, dalam artian nih, aku semester sekian sudah posisinya begini, semester 4 semester umurku sekian aku harus begini, umur sekian aku harus begini. Maka skenario dalam hidup itu harus dibuat supaya ada target. Contoh nih, aku menikah umur 27 tahun, punya anak umur 28 tahun, tamat kuliah itu minimal 22 tahun. Habis itu aku sebelum umur 25 tahun aku sudah harus S2. Maka target-target itu sebenarnya harus kalian buat dalam skenario hidup kalian supaya bisa membangun bangsa ini. Kalau tidak, kenapa? Karena seperti yang disampaikan sering kita dengar, bahwasanya cara merubah nasib itu melalui pendidikan. Buat serius kalian, awat lah. Jangan begitu. Oke. Oke Bapak, selanjutnya saya mau nanya nih, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Partai PKB dalam meningkatkan motivasi pemilih pemuda pemilu serentak tahun 2024 ini di Kota Medan? Kota Medan. Kalau dia faktor-faktor, sebenarnya kendala yang betul-betul dirasakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam memacu pemilih pemuda itu sebenarnya ada pergeseran mindset pemuda, bahwasanya sangat sedikit kaum muda itu yang ingin bergabung ke dalam partai politik. Mungkin dikarenakan ada beberapa hal. Pertama, menurut mereka itu politik itu nanti saja. Baru yang kedua, ya mungkin masih fokus untuk mencari hal-hal yang lebih sifatnya individualis ketimbang ini. Tetapi bagi kita Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada sesuatu kendala yang tidak ada solusinya. Kita terus memberikan dukungan, motivasi, support kepada kaum pemuda sehingga pemuda ini bisa membentuk Kota Medan khususnya sesuai dengan kemauannya pemuda, khususnya bisa mengakomodir apa yang menjadi cita-cita dan harapan pemuda hari ini. Kalau secara mendalam dan mendasar sebenarnya tidak ada. Mungkin faktor sisi lainnya, faktor jangkauan PKB. Apakah itu dilatar belakangi oleh kemampuan finansial PKB, kemampuan menjangkau dan merangkul. Tapi sesungguhnya kendalanya yang lebih strategis dan lebih mendasar tuh nggak ada sebenarnya. Tinggal personnya partai PKB saja yang memberikan kendala tersebut sehingga kita juga akan sulit menjangkau. Itu aja sih. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak, kita sudah di penghujung wawancara. Kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal tadi Bapak. Alhamdulillah banyak sekali insight yang kita dapat dari Bapak tentunya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak pesan untuk anak muda, tentunya kita nih kaum milenial, agar dapat aktif dan juga dapat perhatiannya lebih kepada politik ini Pak? Kira-kira ada nggak ya Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau dari konstruksi negara kita sekarang, salah satu cara cepat untuk merubah nasib negara ini adalah dengan bergabungnya ke partai politik. Partai politik mana saja, baik PKB, Gerindra, Golkar, pokoknya partai politik mana saja. Kenapa? Karena melalui partai politik sekarang kita bisa menyampaikan langsung aspirasi kita kepada anggota DPR
RI sesuai tingkatan provinsi dan kabupaten kota, supaya itu bisa tersampaikan dan langsung dia mungkin bisa dieksekusi atau dilaksanakan. Nah, maka kita berharap sekaligus juga ajakan kepada kaum pemuda, kaum milenial, jangan pernah alergi dengan partai politik. Kenapa? Karena partai politik itu tergantung kita mewarnainya, tergantung kita memaknainya. Kalau kita maknai dia negatif, maka negatiflah bersama. Tapi kalau kita maknai positif, maka positiflah dia. Bapak Ibu yang sering kita jumpai di lapangan, persepsi politik itu adalah persepsi yang cukup strategis untuk kita lakukan perubahan. Kenapa? Karena pemuda hari ini adalah penentu masa depan bangsa. Pemuda-pemudi hari ini, kaum milenial hari ini, itu adalah penentu bangsa masa depan. Nah, kalau dia orang-orang ataupun kaum muda yang ada sekarang ini tidak mewarnai partai politik, coba kita bayangkan bagaimana nasib bangsa kita ke depan, ya kan? Nah, oleh karena itu partai politik ini di dalam prosesnya harus dilibatkan secara langsung dan tidak langsung kaum milenial, kaum pemuda yang kreatif dan inovatif untuk menentukan arah dan kebijakan bangsa kita ke depan. Nah, oleh karena itu di penghujungnya, Anda sekalian, kita berharap yuk sama-sama bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Terima kasih. Nah teman-teman, kita sudah di penghujung wawancara kali ini. Kita tadi sudah mewawancarai salah satu bapak dari koalisi PKB. Nah, kita sudah dapat juga banyak sekali informasi. Tentunya pesannya bagi kalian kaum milenial haruslah berpartisipasi dalam berpolitik untuk kemajuan bangsa kita. Kami dari kelompok 7, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di bumi ilahi, melawan musuh insan